Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa ba'd. Insyaallah untuk pembahasan kali ini kita membahas terkait dua hal. Pertama, uang virtual, yang kedua forex. Pertama, uang virtual adalah uang digital yang tidak berbentuk fisik, di mana hanya bisa diterima oleh satu komunitas tertentu atau oleh sistem tertentu saja. Namun uang virtual ini dijadikan secara tersendiri, dia berdiri sendiri menjadi alat tukar di komunitasnya tentunya. Uang didefinisikan oleh para ulama kita sebagai kullu wasitin ditabaduli yalqa qubulan aman. Setiap perantara, media, alat transaksi yang bisa diterima oleh khalayak umum. Mahmaka nadzalikal wasit wa ala ayyi halin yakun. Apapun bentuknya dan apapun itu kondisinya, media yang dipergunakan. Artinya, uang adalah alat tukar yang diterima oleh khalayak ramai. Apapun itu bentuk dari uang dan apapun bentuk kondisi dari uang tersebut kondisinya. Adapun uang virtual tidak berbentuk, namun kondisinya berbentuk digital, namun diterima oleh hanya komunitasnya saja, dan bahkan bisa dijadikan alat tukar untuk objek barang yang memang perusahaan itu menerima uang dengan uang virtual tersebut. Namun yang menjadi permasalahan adalah uang virtual ini tidak ada yang menjamin keamanan dari uang tersebut. Bahkan siapa yang membuatnya pun tidak jelas. Contohnya misalkan Bitcoin, meskipun ada yang mengatakan Bitcoin ini dibuat oleh orang yang berketurunan Jepang, namun masih debatable perkara hari ini. Bahkan yang katanya keturunan Jepang tersebut membuat Bitcoin sampai 21 juta Bitcoin, dia sudah menjual seluruh aset Bitcoinnya. Artinya keamanan dari Bitcoin ini tidak terjamin. Beda halnya dengan uang fisik kita, itu rupiah misalkan. Ada yang mengeluarkan, lembaga keuangan, yaitu Bank Indonesia, dan bahkan ada yang menjamin otoritas dari keuangan tersebut. Sehingga nilai fluktuatif uang fisik yang kita miliki ini relatif stabil. Beda halnya dibandingkan dengan uang virtual, itu terlalu fluktuatif. Contoh halnya misalkan Bitcoin, pada tahun 2017 saja satu Bitcoin itu dibanderol seharga 7 juta. Namun sekarang hari ini jika kita lihat, satu Bitcoin itu dibanderol seharga 129 juta lebih rupiah. Itu fluktuatif. Dan bisa saja menjadi turun, itu tergantung kepada hawa tren komunitasnya. Jika mereka suka, maka uangnya masih ada, uang virtual masih ada dan masih bertahan. Namun apabila sudah tidak laku lagi, maka aset yang saya miliki itu menjadi hancur. Tidak ada harga nilainya. Berapapun Bitcoin yang saya miliki, jika sudah tidak laku Bitcoin itu, maka sudah tidak bernilai. Nah, itu yang menjadi permasalahan dari uang virtual ini. Memang bisa dijadikan alat transaksi, itu pun hanya di komunitasnya, namun untuk segi keamanan terlalu rawan resikonya. Beda halnya dengan uang elektronik. Apabila uang elektronik itu pastinya bersandar kepada uang fisik, di mana kita mentop up atau mengisi uang kita ke dalam uang elektronik, semisal e-tol, untuk pembayaran tol. Fisiknya ada, yaitu uang elektronik, dan nilainya pun ada, itu bersandar kepada uang fisik.
Kalau tadi uang virtual, dia berdiri sendiri, memiliki harga sendiri, dan bisa langsung dijadikan alat tukarnya. Ya, meskipun memang uang virtual ini tidak bisa digunakan oleh orang lain kecuali oleh dirinya yang memiliki akun. Tapi kalau uang elektronik, semisal e-tol tadi, dia bisa digunakan oleh orang lain. Cuman tetap keamanannya lebih aman uang elektronik ketimbang uang virtual karena dijamin oleh pemerintah. Jadi selama uang virtual ini tidak jelas jaminannya, karena di Indonesia pun masuk kategori ilegal, ya, regulasinya tidak ada. Selama tidak ada yang menjamin, maka tidak perlu bertransaksi memakai uang virtual ini, karena nanti akan menimbulkan kemadorotan yang baru. Daf'ul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Lebih baik kita menghindari kemafsadatan dibandingkan kita mencari kemaslahatan yang belum tentu itu terjadi, dan malahan akan menimbulkan kemafsadatan yang baru. Itu terkait dengan uang virtual. Selanjutnya forex, pembahasan forex. Forex ini akronim dari foreign exchange, atau memakai istilah lain valuta asing, di mana transaksi memperdagangkan mata uang dengan mata uang yang lainnya. Ini dibutuhkan apabila kita beranjak ke negara lain dengan mata uang yang berbeda dengan uang kita. Pastinya kita ingin mempertukarkan uang dengan mata uang yang ada di negara itu, sehingga bisa digunakan untuk bertransaksi. Dalam istilah fikih, forex disebut dengan as-sorf, mempertukarkan mata uang. Tidak mengapa, baik itu mata uang yang sama dipertukarkan, itu diperbolehkan, ataupun mata uang yang berbeda pun itu juga diperbolehkan. Namun ada beberapa syarat. Jika mata uang yang sama dipertukarkan, maka syaratnya mesti senilai, baik kuantitas ataupun kualitas dari uang tersebut. Contoh, uang 1 juta 100 ribuan lembaran ditukarkan dengan uang lembaran 2000, maka uang lembaran 2000 itu mesti senilai 1 juta juga. Karena Rasulullah pernah menegaskan, la tabi'u ad-dhahaba bidhahabi illa mithlan bimithlin. Janganlah engkau jual belikan emas dengan emas kecuali yang serupa nilainya. Nah, itu apabila senilai, sejenis. Namun apabila tidak sejenis mata uang yang dipertukarkan, Rasulullah menegaskan, fa idza ikhtalafa hadhil asnaf fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan bi'adin. Apabila berbeda antara jenisnya, maka silahkan jual sesuka hati, meskipun beda kuantitas dan juga kualitasnya, tapi syaratnya mesti tunai. Nah, itu terkait dengan foreign exchange yang diperbolehkan. Silahkan memperjualbelikan mata uang rupiah ke dolar, ditukarkan selama dia mesti tunai pada waktu itu juga, jangan ada yang ditangguhkan. Apabila ada yang ditangguhkan, maka itu menjadi riba nasiah. Riba nasiah karena ada tenggat waktu, sedangkan jika ada tenggat waktu dalam pertukaran uang yang berbeda jenis, itu bisa jadi nilai dari uang salah satunya berbeda, berubah, baik itu menurun ataupun menaik, maka harus tunai dilakukan. Forex, apapun itu bentuknya, dengan syarat kedua hal tadi, apabila mata uang yang sama mesti sejenis, apabila berbeda mata uang maka mesti tunai, itu diperbolehkan. Nah, ada istilah forex dalam bentuk spot, transaksi spot, itu diperbolehkan karena menukarkan dua mata uang yang berbeda dan di waktu yang sama secara tunai. Adapun transaksi lain seperti forward ataupun swap ataupun option,
forex yang berbentuk 3 hal tadi itu tidak diperbolehkan karena mengandung spekulasi, untung-untungan. Mengingat pemberiannya ada yang ditangguhkan. Nah, itu yang bisa kami sampaikan terkait dengan uang virtual dan juga forex. Wa'alaikum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.